Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah peraturan yang penting banget bagi siapa saja yang berbisnis secara internasional dengan entitas yang ada di Indonesia. Pada edisi 2 tahun 2026, podcast PMA 5 Ceria kali ini, kami akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 yang mengusung aturan main baru dalam perpajakan internasional. Bersama saya Rizka dan narasumber dari tim penyuluh KPP PMA 5, Mas Hendra Marantika, penyuluh pajak ahli pertama, dan satu lagi narasumber Mas Iqbal Pratama, asisten penyuluh mahir. Hari Minggu terasa kelabu, ternyata hujan tak berhenti. Apalagi yang kita tunggu? Mari kita mulai. Bapak Ibu kawan pajak, PMK 112 tahun 2025 resmi hadir untuk menjawab tantangan dunia bisnis internasional dan mengatur tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa kita sebut P3B. Apakah ini kesempatan emas untuk memangkas beban pajak transaksi lintas negara atau justru memperketat pengawasan? Pada kesempatan kali ini kita akan bedah tuntas strategi memanfaatkan fasilitas tax treaty secara legal agar tidak perlu membayar tarif pajak ganda yang mahal. Poin penting yang dibahas adalah 1. Cara resmi mendapatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah atau pembebasan pajak sesuai pasal 2. Yang kedua, syarat mutlak penggunaan formulir Digiti dan SKD bagi wajib pajak luar negeri maupun dalam negeri. Yang ketiga, hati-hati. Syarat ketat beneficial owner dan uji principal purpose test yang bisa membatalkan manfaat pajak Anda jika terindikasi hanya ingin menghindari pajak atau treaty shopping. Dan yang keempat, update sanksi dan pencegahan penyalahgunaan P3B yang wajib diwaspadai para pebisnis dan konsultan pajak. Jangan sampai klaim pajak Anda ditolak DJP gara-gara salah administrasi atau dianggap tidak punya substansi ekonomi. Oke Mas Hendra, first thing first kita harus paham dulu dasarnya apa sih sebenarnya pajak berganda itu dan gimana ceritanya perjanjian pajak atau yang kita kenal dengan P3B bisa jadi solusinya. Jadi P3B itu apa sih? Baik Mbak Rizka, baik kawan pajak sekalian ya. Jadi terkait P3B itu apa sih? Jadi sesuai dengan pasal 1 ayat 6 sesuai dengan PMK 112 tahun 2025. Jadi yang dimaksud dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau yang biasa kita kenal P3B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang bersifat bilateral maupun multilateral. Seperti itu Mbak Rizka. Nah, sesuai pasal 1 ayat 7-nya yang dimaksud dengan mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam P3B. Jadi yang ada perjanjian seperti itu. Nah, gampangnya gini deh. Jadi sederhananya P3B itu ialah kesepakatan resmi ya antar negara. Jadi masing-masing negara ada perjanjiannya. Anggap aja itu seperti kupon diskon pajak eksklusif ya. Jadi untuk memastikan agar wajib pajak membayar pajaknya sesuai atau tidak lebih dari yang seharusnya. Jadi tidak double taxation ya. Nah, ini adalah alat yang fundamental ya P3B ini bagi dunia perpajakan internasional. Seperti itu Mbak Rizka. Jadi kalau yang namanya kupon pasti menguntungkan ya? Pasti dong. Nah, jadi kalau ada kupon ya pasti yang dicari orang itu ya kupon ya. Gitu Mbak Rizka. Nah, kalau manfaat P3B sendiri itu apa sih? Baik, kawan pajak sekalian. Jadi manfaat P3B itu sudah tertuang ya pada PMK 112 tahun 2025 ini ya. Di mana pada pasal 2 ayat 4 manfaatnya itu kurang lebih ada 4 ya. Jadi yang pertama itu dapat berupa tarif pemotongan atau pemungutan pajaknya lebih rendah dari tarif yang diatur dalam Undang-Undang PPH seperti itu Mbak Rizka. Nah, yang kedua yaitu
adanya pemajakan eksklusif di negara domisili seperti itu. Yang ketiga yaitu pembebasan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. Dan terakhir yaitu jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang PPH seperti itu Mbak Rizka. Nah jadi manfaatnya sih jelas ya, signifikan. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, sesuai pasal 2 di aturan PMK 112 tahun 2025 ini, bahwa P3B itu dapat memotong beban pajak wajib pajak cukup drastis ya, melalui pengenaan tarif yang lebih rendah, atau juga dapat memberikan malah tidak kena pajak seperti itu Mbak Rizka. Jadi dibebaskan pajaknya, atau bahkan memastikan hanya negara asal saja yang boleh memajaki. Jadi negara tujuan itu tidak dipajakin seperti itu. Jadi keuntungan finansialnya sangat-sangat nyata seperti itu Mbak Rizka dan kawan pajak sekalian ya. Oke, jadi ini penting ya, wajib banget dipedomani oleh wajib pajak. Betul sekali. P3B ini jadi kawan pajak sekalian dapat dimanfaatkan supaya dalam prakteknya nanti lebih ekonomis dan efektif dalam hal administrasi perpajakannya seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan yang sering ditanyain nih. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan P3B? Kita tuh pernah mendapat pertanyaan seperti itu dari wajib pajak. Oh, seperti itu ya. Jadi ada penyalahgunaan P3B juga ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu kawan pajak, di dalam PMK 112 tahun 2025 ini, pada pasal 2 ayat 7, di situ disebutkan ya bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan P3B adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak penghasilan yang seharusnya terutang, di mana itu bertentangan dengan maksud dan tujuan P3B itu sendiri, seperti itu Mbak Rizka. Oke. Kemudian maksud dan tujuan P3B sendiri itu apa? Nah itu dia, maksud dan tujuan P3B itu secara berurutan ya di PMK 112 tahun 2025 itu juga udah disebutkan pada pasal 2 ayat 8 bahwa mengeliminasi, jadi tujuan P3B ini ialah mengeliminasi pengenaan pajak berganda tanpa menciptakan peluang untuk tidak dikenai pajak sama sekali ya, atau pengurangan pajak melalui penghindaran atau pengelakan pajak. Nah ini juga termasuk pemanfaatan P3B oleh wajib pajak yang berdomisili di negara atau yurisdiksi ketiga, seperti itu Mbak Rizka. Oke, sebagai wajib pajak bagaimana cara mendapatkannya? Baik, tadi kawan pajak tadi udah mengetahui ya manfaat dari P3B dan penghindaran, atau bagaimana sih dikategorikan untuk penghindaran P3B. Nah sekarang gimana cara mendapatkan P3B tersebut? Di pembahasan sebelumnya ya kita analogikan tadi bahwa P3B ini sebagai kupon diskon ya. Nah gimana cara mendapatkan kupon diskon ini? Baik, kawan pajak sesuai dengan PMK 112 itu menjelaskan prosedurnya dengan sangat jelas. Nah di sini ada 2 jalur ya untuk mendapatkan P3B ini Mbak Rizka ya, kawan pajak sekalian. Tergantung wajib pajak atau Bapak Ibu sekalian itu ada di posisi mana. Nah, apabila yang pertama, posisi pertama yaitu apabila wajib pajak itu berada di dalam negeri yang mendapatkan penghasilan di luar negeri, maka wajib pajak tersebut harus membuktikan status Anda keluar, seperti itu Mbak Rizka. Jadi, posisi pertama yaitu wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan di luar negeri. Nah, untuk posisi kedua yaitu sebaliknya, apabila ada wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan di dalam negeri ini, di Indonesia ya, maka dia harus membuktikan statusnya kepada otoritas pajak di Indonesia, seperti itu Mbak Rizka. Oke. Oh gitu ya. Terus tata cara untuk wajib pajak dalam negeri gimana Mas Hendra? Baik kawan pajak sekalian ya, tata cara untuk mendapatkan P3B untuk wajib pajak dalam negeri itu prosesnya relatif gampang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib pajak itu bisa mengajukan SKD-nya secara online ya, melalui Kortek ya, dan pastikan NPWP-nya aktif ya.
sekalian pada momen ini ya kita menganjurkan kepada wajib pajak agar segera untuk mengaktifasi Korteknya untuk supaya statusnya valid ya, seperti itu. Jadi kalau statusnya udah valid, bisa mengajukan SKD secara online. Dan yang nggak kalah penting ya Mbak Rizka ya, harus pastikan dulu kewajiban lapor SPT tahunannya itu sudah berjalan dengan baik ya. Seperti itu ya kawan pajak sekalian ya. Jadi SPT tahunannya sudah lapor dengan tertib sehingga bisa membuat SKD-nya secara online. Simpel kan ya? Simpel. Jadi gampang banget ya gampang untuk wajib pajak dalam negeri memanfaatkan P3B ini. Betul sekali Mbak Rizka. Oke, jadi Mas Hendra sudah menjelaskan tadi sampai dengan tata cara mendapatkan SKD untuk wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan SKD untuk wajib pajak luar negeri. Tapi sesinya Mas Hendra sudah selesai nih. Kita akan kedatangan narasumber yang kedua, yaitu Mas Iqbal. Nah, untuk sesi Mas Hendra, kami ucapkan terima kasih karena kita ganti narasumber. Baik, terima kasih. Halo kawan pajak, kita lanjut ke sesi kedua tentang PMK 112 tahun 2025 dan kita sudah kedatangan narasumber yaitu Mas Iqbal. Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah. Sehat ya? Insya Allah sehat. Baik, nah tadi kami sudah membahas dengan Mas Hendra sampai dengan tata cara mendapatkan SKD untuk wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, bagaimana tata cara untuk wajib pajak luar negeri nih? Oke Mbak Rizka, tadi kan kalau untuk wajib pajak dalam negeri, tiket itu SKD ya? Nah sekarang untuk wajib pajak luar negeri itu tiketnya adalah formulir DGT. Nah menurut pasal 8 PMK 112, dokumen inilah yang akan menjadi tiket bagi wajib pajak untuk mendapatkan manfaat P3B. Nah, formulir ini harus diisi lengkap dan benar serta disahkan oleh otoritas pajak di negara lawan transaksinya. Dan yang paling penting masa berlakunya itu maksimal 12 bulan. Jadi setiap tahun harus diperbaharui. Jadi intinya apa nih? Nah, bagi Bapak Ibu wajib pajak luar negeri, pastikan kembali bahwa formulir DGT ini sudah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Karena kalau enggak, maka semua manfaat P3B itu akan hangus gitu aja. Oke, jadi cukup rigid juga ya untuk wajib pajak luar negeri yang akan memanfaatkan P3B ini. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, jantung dari peraturan baru ini. Ini bukan cuma soal prosedur, tapi soal menutup celah-celah yang sering dimainin. Terus kenapa sih aturannya menjadi lebih ketat? Bagaimana DJP mengaturnya? Ya, baik. Bapak Ibu kawan pajak, karena mungkin dalam keseharian bisnis internasional itu masih banyak praktek-praktek yang namanya treaty abuse atau penyalahgunaan perjanjian. Bahasa mudahnya ini gimana cara perusahaan membuat strategi untuk mendapatkan diskon pajak atau pengurangan pajak yang sebenarnya bukan hak mereka. Nah, dengan adanya aturan baru PMK 112 ini dibuat untuk menghentikan praktek-praktek tersebut. Nah, boleh dong dikasih tahu contohnya. Oke, kita lihat contoh pertamanya misalnya perusahaan perantara atau conduit company. Nah, kita definisikan dulu nih, apa sih yang dimaksud conduit company? Jadi Bapak Ibu kawan pajak, sesuai dengan pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan antara atau conduit company adalah perusahaan yang memperoleh manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan dari Indonesia. Sementara manfaat ekonomi penghasilan tersebut dimiliki oleh pihak di negara yang tidak dapat memperoleh manfaat P3B jika penghasilannya diterima secara langsung. Oke, saya coba kasih contoh ya. Pertama misalnya ada sebuah perusahaan, anggap aja namanya Cuan Limited. Nah, Cuan Limited ini berdomisili di negara X dan hendak memberikan pinjaman kepada perusahaan di Indonesia, PT Oke Indo misalnya. Nah, masalahnya negara Indonesia ini belum memiliki perjanjian perpajakan dengan negara X, tempat di mana perusahaan Cuan Limited ini berlokasi. Nah,
untuk mendapatkan manfaat P3B, maka dibuatlah sebuah perusahaan lain, misalnya perusahaan ABC Limited yang berada di negara Y, yang negara Y ini sudah memiliki perjanjian P3B dengan otoritas di Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat P3B ini, maka dibuatlah skema di mana bunganya nanti itu akan dibayarkan ke perusahaan ABC Limited yang ada di negara Y. Nah, dari ABC Limited ini kemudian dananya langsung di-offer atau diteruskan ke perusahaan Chuan Limited di negara X. Seperti itu. Nah, itu cerdik banget kan skema yang dibuat oleh Chuan Limited ini untuk mendapatkan pengurangan pajak. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara DJP mengatasi praktik-praktik seperti ini. Caranya adalah dengan menggunakan tax beneficial owner atau pemilik manfaat yang sebenarnya. Pada pasal 19 PMK 112 ini disebutkan secara rinci dan ketat. Misalnya ya, gimana sih cara mengetes atau pengujian tentang siapa yang dimaksud dengan beneficial owner ini? Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi itu tidak boleh bertindak sebagai agent atau nomini. Dan untuk wajib pajak badan, selain tidak boleh bertindak sebagai agent dan nomini, tapi juga tidak boleh bertindak sebagai perusahaan conduit. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tes atau pengujian tentang kendali. Untuk WP badan yang akan mendapatkan fasilitas P3B ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan, diantaranya adalah WP tersebut harus mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati atas dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan yang berasal dari Indonesia. Kedua, wajib pajak tersebut tidak menggunakan lebih dari 50% penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta dari sumber manapun sesuai dengan laporan keuangan non-konsolidasi wajib pajak luar negeri untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain. Lalu yang ketiga adalah WP tersebut adalah wajib pajak yang menanggung resiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah wajib pajak tersebut tidak memiliki kewajiban secara tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima di Indonesia kepada pihak lain. Jadi, untuk lebih sederhananya begini, untuk otoritas pajak berdasarkan kuasa PMK 112 ini akan menilai lebih jauh tentang pemanfaatan P3B ini lebih dari sekedar struktur hukum wajib pajak tersebut. DJP akan benar-benar memeriksa siapa sih yang benar-benar mengendalikan penghasilan dan menikmati manfaat P3B ini. Dalam kasus tadi kan jelas banget ya kalau perusahaan ABC itu cuma kotak pos dan nggak ada substansi ekonominya sama sekali. Jadi hasilnya ya udah pasti manfaat P3B-nya akan ditolak oleh DJP. Wah, cerdik juga ya akal-akalannya nih untuk menghindari pajak. Nah, ada lagi nggak sih contoh lainnya? Mungkin skema kedua ini contohnya adalah permainan timing yang cerdik banget. Jadi contohnya gini, misalnya perusahaan Go Limited itu memiliki sebanyak 20% saham di PT Oke Indo yang berada di Indonesia. Nah, pada saat mendekati waktu pembagian dividen, itu tiba-tiba mereka menaikkan kepemilikannya menjadi 25% agar memperoleh tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan P3B-nya. Nah, kemudian setelah dividen itu dicairkan, maka saham tambahan yang tadi dia beli itu langsung dijual kembali. Seperti itu. Nah, untuk sekarang cara ini tuh udah nggak bisa lagi diterapkan. Bapak Ibu kawan pajak, kenapa ini nggak bisa diterapkan kembali? Karena jawabannya ada di angka keramat ini, 365 hari. Nah, sesuai dengan pasal 20 aturan baru di PMK ini menerapkan periode kepemilikan minimum. Artinya apa? Jadi maksudnya adalah apabila Bapak, Ibu, atau perusahaan ingin mendapatkan manfaatkan tarif pajak yang lebih rendah, itu maka perusahaan tersebut wajib memiliki saham di level minimal itu, atau selama minimal 365 hari tanpa putus. Nah, dengan demikian permainan hit and run seperti yang dicontohkan tadi itu nggak bisa dilakuin lagi. Oke, jadi
contoh kasus yang tadi sekarang udah nggak bisa ya, karena ada angka keramat tadi. Benar. 365 hari. Oke, jadi kemarin ada wajib pajaknya nih Mas. Kasusnya gini, katanya ada proyek konstruksi yang nilainya besar. Oke. Bukannya pakai satu kontrak, tapi proyeknya dipecah-pecah menjadi kontrak-kontrak kecil dan diberikan atau disebar ke perusahaan-perusahaan mereka yang masih dalam satu grup. Tujuannya supaya durasi tiap kontrak itu berada di bawah batas waktu yang membuat wajib pajak ini dikenai pajak atau kita kenal sebagai bentuk usaha tetap alias BUT. Gimana tuh jika kaitkan dengan PMK 112-nya? Oke, jadi disinilah aturan baru ini unjuk gigi Mbak Rizka. Jadi terdapat aturan anti fragmentasi pada pasal 23. Sekarang adalah dengan menggabungkan periode waktu dari semua perusahaan yang terkait erat di proyek yang sama. Jadi misalnya nih di contoh tadi yang Mbak Rizka sebutkan, ada proyek yang dipecah-pecah menjadi beberapa kontraktor. Misalnya PT ABC ini melakukan kegiatan konstruksinya selama 90 hari, lalu DEF ini 25 hari, dan GHI ini jadi 30 hari. Maka kalau kita jumlahin, itu kan semua jadi 145 hari. Nah, itu kan berarti udah melewati ambang batas perjanjian yang 120 hari ya. Nah, dengan begitu maka BUT-nya menjadi terbentuk dan sekaligus celahnya berhasil ditutup dengan rapat. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih poin-poin yang harus diingat dan dibawa pulang oleh kita nih wajib pajak? Oke. Jadi yuk kita rangkum menjadi checklist kepatuhan yang gampang ya. Pertama, yaitu formulir DJT itu adalah dokumen wajib dan nggak bisa ditawar. Pengisiannya pun harus benar, sesuai dengan aturan PMK 112. Lalu, yang kedua itu pastikan perusahaan Anda memiliki substansi ekonomi nyata, bukan sekedar perusahaan di atas kertas atau seperti perusahaan perantara tadi. Nah, yang ketiga, untuk dividen itu ingat selalu aturan 365 hari yang tadi kita sebutkan. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan aturan baru penggabungan waktu proyek yang bisa tiba-tiba membuat Anda menjadi memiliki BUT. Oke, jadi di aturan ini atau di ketentuan yang baru ini udah disebut ya apa-apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak agar bisa memanfaatkan P3B itu. Oke, nah ada closing statement yang ingin disampaikan nggak ke wajib pajak? Baik, kawan pajak, peraturan baru ini yaitu PMK 112 tahun 2025 ini benar-benar menandai dan menjadi tonggak baru yang jauh lebih tinggi pada level pengawasan pajak internasional dari Otoritas Pajak Indonesia, dalam hal ini DJP. Ini bukan lagi soal formalitas dokumen aja, namun lebih kepada soal substansi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri, apakah struktur perusahaan Anda sudah siap untuk diintip sedetail ini? Seperti itu, Mbak Rizka. Oke. Nah, terakhir Mas Iqbal, kapan aturan ini mulai berlaku? Oke, jadi Mbak Rizka, peraturan ini memang sudah ada sejak tanggal 31 Desember 2025. Jadi, perlu dicatat nih buat wajib pajak, terkait pemberlakuannya itu mulai tanggal 31 Desember 2025. Seperti itu. Baik kawan pajak, semoga obrolan kita hari ini membantu memahami PMK 112 tahun 2025 secara gamblang. Jangan lupa untuk pastikan akun konteks sudah aktif dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Agar dapat mengikuti perkembangan perpajakan terkini, silahkan memfollow akun media sosial KPP PMA 5 di Instagram @pajakpma5 dengan angka ya. Kemudian Twitter atau X di @kppPMA5, YouTube KPPPMA5, dan Facebook KPPPMA5 dengan angka. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir hari ini, yaitu Mas Hendra dan Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama. Sehat selalu ya Mas Iqbal ya. Saya Rizka bersama tim penyuluh KPPPMA5 pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.